Hari ini kami dapat kabar bahagia. Kabar bahagia itu karena kabar bahagia itu belum saya bocor ke teman-teman. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala rahmat nikmat yang dicurahkan kepada kita sehingga kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Salam dan selawat kita tujukan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Bapak Ketua BPH yang saya muliakan, Bapak-bapak para wakil rektor, wakil rektor 1, wakil rektor 2, wakil rektor 4, dan juga melaksanakan tugas WR 3, Ketua Badan Penjaminan Mutu, dan ananda adik-adik semua wartawan yang saya muliakan. Alhamdulillah, ya, pada kesempatan ini Universitas Muhammadiyah ini ada 8 fakultas, 1 pasca sarjana, 53 program studi. Pasca sarjana itu ada 9 S2, kemudian S3 3, kemudian ada 2 profesi dokter dengan profesi guru. Kebidanan ada keperawatan itu D3 perpajakan. Ya, selain itu S1. Beberapa capaian saya sebutkan pada kesempatan ini. Program studi kedokteran dan pendidikan dokter dan profesi dokter itu sudah terakreditasi internasional melalui lembaga ASIIN di Jerman. Ya, selain itu 59 unit kerja itu telah memperoleh 59 unit kerja telah memperoleh sertifikat ISO 21001 2018. Ya, menurut informasi dari asesornya bahwa ya baru 2 di Indonesia yang mendapatkan sertifikat ISO 21001 2018. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kemudian pada hari ini tadi ya telah mendapatkan pengumuman akreditasi unggul untuk Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi institusi ya ini dicapai atas kerja keras dari tim Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Makassar dengan segala kesungguhan, kesabaran, keikhlasan yang diarahkan ya untuk mempersiapkan akreditasi yang kita rancang ya sejak tahun 2020. Tetapi akreditasi unggul ini sebetulnya sudah dicita-citakan agak lama. Ya. Tetapi pada ya kepemimpinan ini alhamdulillah mendapat dukungan dari seluruh Sivitas Akademika. Ya, semua bekerja dengan baik, bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan itu. Ya, semua program diarahkan untuk akreditasi. Ya, sehingga alhamdulillah pada visitasi pekan lalu, ya, baru saja sepekan divisitasi, alhamdulillah
Ya biasanya itu berbulan-bulan ditunggu keputusannya. Nah, hari ini, hari Senin yang lalu divisitasi, hari Selasa yang lalu baru pulang asesornya. Alhamdulillah ya, tadi siang kita memperoleh informasi bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar telah mendapatkan akreditasi unggul dengan nilai dengan nilai 368. Ya, di kalangan Universitas Muhammadiyah se-Indonesia ya, per hari ini kita yang ke-9. Kita yang ke-9 mendapatkan nilai unggul. Yang ke-8 Universitas Aisyah. Ya, sebelumnya Purwokerto. Ya, dan seterusnya. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mendapatkan akreditasi unggul itu. Ini sebuah hal atau berita atau kondisi yang menggembirakan, menyenangkan. Ya, menyenangkan karena memang kita selalu berharap seperti itu. Kita selalu membaca Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Makanya begitu tadi didapatkan informasi, langsung kita sebar supaya orang mukmin itu gembira. Ya, bersama-sama gembira. Nah, semua warga universitas itu gembira. Saya dengar ada yang menangis. Ya, ada yang menangis begitu terharu mendapatkan nilai akreditasi yang kita harap-harap. Ya, kita harapkan, bukan harap-harap, memang kita harapkan. Ya, diharapkan, dan serius kita berharap. Ya. Ya, jadi saya kira seperti itu. Hal ini dicapai ya karena dukungan dari program-program studi yang unggul juga. Nah, kita punya program studi yang unggul itu ada 11. Ya, setara dengan itu ada 9. Yang saya maksud setara adalah yang terakreditasi A. Jadi sebetulnya itu ada 20. Kemudian baik sekali juga 11. Ya, kemudian yang setara dengan baik sekali itu adalah B, itu 9, jadi 20 juga. Jadi ada 40 yang memang sudah ya berada di level atas. Ya, tinggal 11 yang masih baik. Ya. Ya, jadi kita berupaya dan tahun ini ya ada 20 tahun ini. Mudah-mudahan yang 20 itu ya kita berharap itu mendapatkan juga akreditasi maksimal. Ya, akreditasi unggul mudah-mudahan. Ya. Karena akreditasi universitas itu unggul, di samping itu sudah menggembirakan, juga menjadi sebuah tantangan. Menjadi sebuah tantangan ya bagi warga kampus untuk memelihara, mempertahankan ya bagaimana pelayanan kepada mahasiswa, bagaimana pelayanan kita kepada stakeholder di Universitas Muhammadiyah Makassar. Ini dijaga dengan konsisten, apalagi dengan ISO. ISO ini dipantau setiap tahun, ya. Bagaimana pelayanannya ya tidak bisa kita lagi main-main. Ya, semua aktivitas harus
berjalan sesuai dengan standar operasional, ya harus berjalan sesuai dengan standar operasional. Makanya ya setiap kegiatan harus ada panduannya, ada SOP-nya, ya sehingga ya nilai akreditasi itu bisa bertahan, ya bisa dipertahankan dengan jalan dengan cara seperti itu, ya semua mulai dari pimpinan sampai kepada tingkat terbawah, ya katakanlah ya sampai ke lini servis itu ya harus serius dalam memberi pelayanan, ya tidak boleh ada yang ya mungkin sampai seperti itu. Jadi Ketua BPH barangkali bisa menambahkan. Bapak Rektor, saya hormati, saya muliakan Bapak WR1, WR2, WR4, rangkap WR3 yang saya hormati, saya muliakan Bapak Kepala Penjaminan Mutu, Abur, yang saya hormati, yang saya muliakan, serta teman-teman pers. Saya ringkas saja bahwa pencapaian 368 itu dari angka maksimal 400. Berarti ada 368 dibagi 400 atau sekian, ada 8% yang belum memenuhi nilai plus, nilai maksimal. Nah, itu yang perlu kita perbaiki. Tadi sudah disampaikan Pak Rektor bahwa alhamdulillah kita sudah ISO internasional, tetapi baru berapa program studi. Jadi ini yang perlu kita perbaiki, dan beberapa hal yang paling tidak kita bisa menjaga sustainability perolehan kita, karena 4 tahun ke depan kita dinilai lagi, dan penilaiannya tentu bukan makin turun kualitas, tapi makin naik. Seiring dengan itu juga ya Unismu sudah mencanangkan pembangunan jangka panjangnya dengan rencana strategis, dan alhamdulillah 2020 sampai 2024 ini memang capaiannya adalah nasional, pengakuan nasional. 4 tahun ke depan kita akan tambahkan yaitu pengakuan internasional. Walaupun sekarang sudah ada pencapaian internasional, misalnya kita sudah ISO internasional. 2 program studi kita dari Fakultas Kedokteran S1 dan Profesi sudah akreditasi internasional ASI dari Jerman. Tentu program-program lain akan kita perbaiki sehingga sustainability ini bisa terjalin dengan baik. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan juga, lahan kita yang ada di Unismu ini ada 334 hektar. Ini yang kita mau kelola dengan baik. Yang di sini adalah kampus utama, namanya kita punya ada kampus juga di Rangkong. Insya Allah kita akan perbaiki, kita akan tingkatkan fungsinya. Kita punya lahan juga di Tasning, tempatnya rumah sakit PKU Unismu, dan juga sekarang terbangun yaitu pembangunan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sebanyak 11 lantai, yang semula 12 tapi akan dipindahkan, ada 1 aula lagi di sana yang insya Allah pada tahun ini sudah selesai. Kita harapkan seperti itu, sehingga perkuliahan Fakultas Kedokteran akan pindah di sana, yang nantinya makin menjaga kualitas dan kompetensi kedokteran. Apalagi tahun ini insya Allah kita akan mempersiapkan spesialis emergency. Jadi kedokteran, ya kita tahu bahwa sarjana kedokteran terus masuk profesi namanya dokter, kemudian spesialis 1, spesialis 2, dan di samping ada juga master dan doktor. Nah, itu pola pendidikan di kedokteran. Dan insya Allah tahun ini kita harapkan ada spesialis emergency.
Di samping itu memang salah satu fungsinya, tugasnya BPH, Badan Pembina Harian, ya ini kalau di perguruan tinggi lain, selain dari Muhammadiyah disebut yayasan. Jadi sama dengan yayasan, ketua yayasan. Kalau di perguruan tinggi swasta yang lain. Kalau di perguruan tinggi Muhammadiyah ada 172 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah, ada ketua atau ada pengurusnya namanya Badan Pembina Harian. Nah, disitulah fungsinya saya. Salah satunya adalah mempersiapkan sarana dan prasarananya untuk proses belajar mengajar di universitas di mana misalnya saya ditugaskan, ya katakanlah di Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya kira itu rangkaian tambahan dari informasi dari Pak Rektor terkait dengan akreditasi dan perkembangan terbaru dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah oleh Pak Hadi tadi disampaikan bahwa Unismu ingin menyampaikan kabar gembira pada hari ini. Bapak Rektor telah menyampaikannya, yaitu yang paling atas tadi, yaitu kita telah mencapai akreditasi unggul untuk institusi atau universitas, ya. Makna unggul ini secara regulasi yang ditetapkan pemerintah adalah telah melampaui standar yang telah ditetapkan oleh kementerian, yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi, di mana ada 8 standar di pendidikan pengajaran, 8 standar di penelitian, 8 standar di pengabdian masyarakat. Nah, Unismu telah melampaui dari standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. Ini memperoleh unggul ini yang saya mau garis bawahi itu dilakukan dengan cara sistematis atau bahasa wartawannya by design, ya. Jadi bukan by accident. Unismu telah menggagas menuju unggul selain dari pimpinan-pimpinan sebelumnya, tetapi kita kekeh di 2020-2024 itu karena memang milestone kita di 2020-2024 adalah bereputasi nasional dan excellent atau unggul itu. Nah, alhamdulillah oleh Badan Penjaminan Mutu dapat menerjemahkan milestone kita untuk mencapai unggul tahun ini. Ini juga berarti bahwa periode 2020-2024 telah mencapai milestone yang telah ditetapkan dalam rencana strategisnya. Tadi Bapak Ketua BPH itu telah menjelaskan. Jadi kita punya 6 tahapan besar milestone roadmap pengembangan kampus Unismu. 2020-2024 itu adalah reputasi nasional dan unggul. Kemudian 24-28 adalah menuju universitas riset dan universitas bereputasi internasional, ya. Toward Research University and International Reputable University. Itu toward itu maknanya adalah mempersiapkan. Jadi indikator Research University dan indikator International University itu sudah ditetapkan di periode ini, tetapi capaiannya belum sampai kepada riset dan international reputable. Jadi persiapannya. Nanti di 2028-32 kita akan fokus ke Unismu sebagai riset university. Jadi 4 tahun persiapan, kemudian di 2832 itu kita berharap benar-benar sudah menjadi riset university. Nah, salah satu syarat menuju international reputable university adalah riset university. Sehingga di tahun 32 sampai 36 nanti kita berharap Unismu sudah benar-benar menjadi
International Reputable University. Sudah diantar dengan keunggulan nasional, kemudian persiapan riset dan International Reputable University, kemudian benar-benar sudah bereputasi internasional. Apa makna bereputasi internasional? UNISMO secara lembaga itu dikenal secara internasional melalui rankingan perguruan tinggi. Ya, setidaknya dia tidak lagi asing di perguruan tinggi internasional di seluruh dunia. Nah, tahun ini kita berada sudah, katakanlah namanya UNISMO sudah masuk di dalam daftar internasional walaupun masih jauh-jauh ke bawah ya. Nah, kita berharap nanti. Nah, sesudah International Reputable University dan Research University, kita berharap produk-produk akademik yang lahir di UNISMO ini, misalnya produk penelitian dosennya, sudah dihilirisasi menjadi sebuah produk yang selain memberi manfaat pendidikan, juga dia memberi manfaat langsung secara ekonomi di dalam kehidupan bermasyarakat, baik di kampus maupun masyarakat luas. Sehingga di tahun itu, tahun 36 sampai 40, UNISMO mempersiapkan diri untuk menuju Edupreneurship University. Jadi toward Edupreneurship University. Nah, kemudian persiapan itu kita kerjakan insya Allah 4 tahun, dan sesudah 4 tahun kemudian tahun 2040-44 UNISMO benar-benar sudah bisa menjadi Edupreneurship University. Nah, kalau sudah seperti itu, UNISMO-nya sudah unggul, bereputasi internasional, bisa meriset, hasil risetnya bisa dihilirisasi, dan hasil hilirisasi riset itu bisa bermanfaat bagi kehidupan kampus, masyarakat, dan dengan demikian UNISMO sudah menjadi perguruan tinggi yang mandiri, benar-benar mandiri sesuai dengan visinya. Jadi visi kita itu menjadi perguruan tinggi Islam terkemuka, unggul, terpercaya, dan mandiri. Nah, mandiri itu bisa dicapai pada kondisi UNISMO sudah menjadi Edupreneurship University. Itu harapan kita di tahun 2044 mendatang. Saya mau katakan bahwa UNISMO sekarang bekerja di atas roadmap pengembangan institusi yang arahnya sudah diatur sedemikian rupa, terarah, sehingga di dalam renstra tiap periode itu benar-benar UNISMO sudah tidak bekerja semeraut, semua pekerjaan terukur, terindikasi dengan baik, dan dengan demikian kita berharap masyarakat bisa benar-benar tidak salah memberikan kepercayaan anaknya dididik di Universitas Muhammadiyah Makassar. Terima kasih pada kehadiran Bapak-bapak, teman-teman, rekan-rekan pers di dalam konferensi pers pada kesempatan hari ini. Terima kasih Pak Humas. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Ketua BPH, para Wakil Rektor dan Ketua Penjaminan Mutu, Bapak Ibu insan pers yang hadir. Pertama, saat asus sementara kami divisitasi minggu lalu itu hujan ya. Alhamdulillah, itu mungkin pembayangan ke depan bahwa ternyata hari ini kita hujan rahmat dengan banyak ucapan terima kasih atas akreditasi institusi ini yang oleh Ban PT memberi seperti yang disampaikan Pak Rektor, akreditasi unggul dengan nomor 31. Saya dapat WA tadi ini nomor SK Prof 31 SK Ban PT AK PT 1 2024 ya. Tentu karena terkait dengan saya, bidang saya Wakil Rektor 2 membidangi sumber daya dan keuangan. Memang alhamdulillah dosen UNISMO kita itu ada 765, dan alhamdulillah
yang sudah dinyatakan tersertifikasi itu 80%. Ini adalah sebuah kesyukuran kita. Dosen kita itu ada 80% telah tersertifikasi. Yang Bapak Ibu paham, kalau dosen itu sudah tersertifikasi, artinya telah mendapat tunjangan dari pemerintah, sama halnya dengan dosen-dosen ASN lainnya. Profesinya diakui negara. Ya, dan dapat juga tunjangan kesejahteraan. Ada dapat dua ya, sebagai mendapat pengakuan negara dan juga dihormati profesinya sebagai tenaga pendidik dengan diberikannya tunjangan sertifikasi dosen. Kemudian yang kedua, saat ini dosen kami, dosen di Unisma Makassar, 19 diantaranya telah guru besar. Dan alhamdulillah yang lektor kepala kurang lebih 70 orang, dan 70 ini akan antri menjadi guru besar. Mudah-mudahan bisa juga seperti gelar yang didapatkan teman-teman yang telah menjadi guru besar. Dan yang terakhir seperti yang disampaikan beberapa hari, bahwa alhamdulillah untuk dosen kami, tunjangan dosen kami sama dengan tunjangan ASN. Begitu ya Prof ya. Kita sudah sejak Pak Rektor dilantik menjadi rektor, dan beliau perintahkan saya bagaimana caranya supaya kita bisa menghitung, dan alhamdulillah tunjangan dosen yayasan kami itu sama dengan tunjangan ASN. Saya kira itu terkait, dan yang terpenting lagi karena Pak Ketua BPH sudah sampaikan sarana prasarana di mana saja kalau kita berada di Kota Makassar, salah satu gedung tertinggi di Makassar ini adalah salah satunya Unisma Makassar dengan Menara Iqra yang di atasnya ada observatorium. Saya kira seperti itu tambahan dari saya yang bidangi sumber daya, keuangan, dan manajemen aset. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat penghargaan sebagai kasus baik ya. Dia Indonesia. Kemudian yang kedua, alhamdulillah juga asrama mahasiswa ya. Jadi asrama mahasiswa terbaik ya di Indonesia bagian timur ya, yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asrama Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Indonesia. Dan selanjutnya adalah kita juga alhamdulillah kita punya Ma'had Albir ya. Sudah 5 tahun berturut-turut ya mendapat penghargaan sebagai Ma'had terbaik ya se-Indonesia oleh AMCF ya. Ya, Asia Muslim Khoury Foundation ya, Yayasan Muslim Asia gitu. Ya, kemudian juga saya yakin juga mungkin salah satu-satunya perguruan tinggi di wilayah L2 Dikti dan Kopertis wilayah 9 yang punya observatorium ya. Oke. Ya, saya yakin itu yang alhamdulillah dan kita juga ini mungkin juga nanti menuliskan bahwa kita juga di Unisma punya kelas plus yaitu ya. Ini pendidikan ulama tarji ya, yang diberi biaya ya beasiswa selama sampai selesai. Kemudian kita juga namanya pendidikan ustaz pesantren gitu ya. Ini juga mendapat beasiswa selama sampai selesai itu ya. Jadi kalau ustaz pesantren ini mungkin sama dengan ikatan dinas ya. Ikatan dinas bagi Muhammadiyah akan setelah selesai harus kembali mengabdi di amal-amal usaha Perserikatan Muhammadiyah. Ya, saya yakin itu yang bisa saya sampaikan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan Unisma lebih berkembang dan lebih bagus lagi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, kami hormati Bapak Ketua BPH, Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor yang kami hormati, Bapak Ibu Insan Pers yang kami hormati. Baik, saya atas nama Burhanuddin, Ketua Badan Penjaminan Mutu di Universitas Muhammadiyah Makassar. Selama kami dilantik oleh Bapak Rektor, kami diamanahi untuk mengawal
Universitas Muhammadiyah Makassar menjadi perguruan tinggi terakreditasi unggul. Sehingga Bapak Ibu langsung kami tancap gas, ya, katanya Ustaz Dasat Latif, ya, tancap gas. Bagaimana Unismu Makassar pada saat itu start 2020 ya, mengawal Unismu Makassar untuk menjadi unggul. Yang pertama-tama dilakukan oleh Unismu Makassar adalah merancang anggaran pendapatan belanja universitas berbasis akreditasi. Jadi seluruh aktivitas yang ada di Unismu basisnya adalah akreditasi. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas catur dharma perguruan tinggi. Jadi penelitian, pembelajaran, pengabdian, dan pembinaan al-Islam kemuhammadiyahan diarahkan untuk mencapai skor akreditasi. Karena 4 aspek inilah yang menjadi daya dukung untuk mencapai skor akreditasi. Setelah itu, maka kami dari Badan Penjaminan Mutu melakukan pendampingan terhadap prodi-prodi yang akan diakreditasi. Jadi 1 tahun sebelum prodi diakreditasi, kami sudah mengawal. Ya, tahun lalu 12 prodi kami awal, alhamdulillah melahirkan beberapa akreditasi unggul. Tahun ini 20 program studi, insya Allah kami akan kawal lagi untuk mengawal lagi menambah akreditasi unggul. Kenapa prodi? Karena salah satu syarat peringkat untuk mencapai unggul adalah prodi harus mencapai skor 3,25. Jadi walaupun 400 skornya, ya kami alhamdulillah kita capai 368. Tetapi walaupun 400 skor, kalau syarat peringkat akreditasi prodi tidak tercapai 3,25, maka institusi itu tidak bisa unggul. Alhamdulillah Unismu Makassar untuk syarat peringkat akreditasi prodinya 3,50. Yang kedua, riset. Kenapa riset dan pengabdian? Ditingkatkan sampai kami berupaya pimpinan membina ya para dosen, mengeluarkan dana untuk riset kolaborasi luar negeri. Tahun ini alhamdulillah 2,8 miliar Unismu Makassar mengeluarkan dana untuk pembiayaan kolaborasi penelitian luar negeri. Ini karena titik utamanya itu adalah mencapai akreditasi unggul. Nah, syarat kedua tadi untuk mencapai akreditasi unggul selain prodi, riset. Ya, riset itu adalah publikasi. Minimal skornya 3,25. Alhamdulillah, Unismu Makassar mencapai skor 4. Nah, itu Bapak Ibu, sehingga rancangan capaian sekarang ini adalah by design seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi mitra kami, Malaysia, Thailand, Kazakhstan, Korea, adalah beberapa ya, ada sekitar 7 negara ya, 7 negara. Jepang ya, Jepang ya, itu ya. Jadi bukan cuma riset Ibu ya, bukan cuma riset, tapi mahasiswa asing juga. Ya, mahasiswa asing. Jadi Unismu membangun mitra di luar negeri. Sekarang warga negara yang kuliah di Unismu Muhammadiyah Makassar itu sebanyak 7 warga negara. Yang menjadi standar World University Ranking itu 5 warga negara. Kami sudah melampaui standar World University Ranking. Itu satu. Yang kedua, masalah riset tadi ya. Jadi riset, Unismu Makassar itu melakukan riset kolaborasi dengan dosen, dengan mahasiswa. Ya, jadi mahasiswa sebagai generasi pelanjut, dia juga diikutkan dalam riset. Ya, jadi selain dosen, mahasiswa dan dosen asing, ya kolaborasi. Itu dana dari Unismu sendiri. Ya. Kemudian kita dapat juga dana dari perguruan tinggi mitra. Saya kira itu Ibu ya. Ya. Kuat mungkin terhadap perkembangan teknologi. Jadi mulai tahun 2020 juga itu kita sudah mencanangkan pengendalian organisasi kampus ini dibantu dengan sistem. Jadi kita
sekarang punya namanya DSS ya, Decision Support System. Jadi pimpinan itu mengambil mengambil kebijakan itu harus disupport oleh sistem. Kalau teman-teman perhatikan Pak Rektor bicara di media, selalu itu ada datanya. Jadi Pak Rektor sambutan tidak boleh sambutan tidak pakai data, harus bicara berbasis data. Dari mana datanya? Ya dari semua unit. Nah, tadi Pak Bur itu bicara angka-angka karena memang di unit itu pabrik angka-angka memang di situ. Ya. Nah, jadi semua unit yang ada di sini ini diatur tata kelolanya secara tersistem, dan sistem itulah yang mensupport pimpinan dalam mengambil kebijakan. Nah, dengan demikian di dalam menetapkan kebijakan-kebijakan, top manajemen itu harus melibatkan middle dan bottom manajemen. Jadi middle manajemennya harus terlibat. Nah, seperti perkembangan teknologi, kalau teman-teman cermati, kita 2 tahun berturut-turut oleh LLDT 9 dianugerahi pada terbaik di perguruan tinggi swasta di seluruh wilayah 9. Jadi memang sistem pembelajaran daring di Unismu sudah, alhamdulillah, infrastrukturnya sudah tersedia, walaupun kontennya belum 100%, tapi ya memang harus kami prioritaskan hal-hal yang sudah berjalan. Nah, semester ganjil tahun ini semua wajib melakukan konten pembelajaran secara daring, dan karena itu mahasiswanya bisa menjangkau pembelajaran di luar kampus. Nah, tentu kami berharap dari sisi kesiapan DONI secara keseluruhan juga bisa merespon itu. Antara lain contoh kasusnya adalah masih ada mahasiswa kami yang kami sudah siapkan daringnya, tapi di daerah bahasa guyonnya harus manjat pohon kalau mau cari sinyal gitu ya. Jadi itu salah satu tantangannya saya kira. Kemudian di semua prodi yang memang memiliki laboratorium sistem kajian penelitiannya sudah juga harus didukung oleh infrastruktur teknologi yang mapan. Ya. Kalau di FK misalnya, ya semua pembelajaran sekarang sudah didukung oleh teknologi yang untuk ukuran Unismu kini terbilang canggih ya. Ya, walaupun kami sudah tahu ada lagi lebih canggih di atasnya, tapi dari segi finansial masih harus mengumpul kekuatan untuk bisa memiliki itu. Tapi kata kuncinya Unismu senantiasa berupaya beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, terutama di era zaman. Makasih Pak. SIMAK itu memang adik-adik kita memang sudah melalui dengan digitalisasi pengisian KRS, orang tua sudah bisa mengakses nilainya lewat digital. Sispadun, alhamdulillah para pimpinan kami sudah disposisi lewat digital, ya biar di atas kendaraan sudah ya disposisi lewat di mana saja, ya mobile. Ya. Kemudian SPADA, ya proses pembelajaran online, kami sudah ada, jadi mahasiswa di mana saja sudah bisa mengakses bahan ajarnya lewat online. Simple Mas, sistem penelitian dan pengabdian masyarakat, dimanapun dosen kami bisa mengakses riset ya lewat online, mengupload risetnya, hasil penelitiannya, proposalnya lewat online, mengakses berapa nilainya risetnya, berapa dana yang didapat pada saat seleksi lewat online. Sistem penjaminan mutu melakukan audit di 53 program studi itu lewat sudah online digital. Kemudian jurnal SIMKEU, sistem untuk keuangan, kami sudah sistem kepegawaian, kami juga sudah online untuk mengetahui berapa lektor, berapa doktor dan sebagainya, tinggal kami klik sudah muncul datanya. Aset juga begitu, berapa asetnya Unismu Muhammadiyah Makassar, tinggal kami klik, data sudah
muncul. Jadi pelayanan secara internal dan pelayanan secara eksternal, pemangku kepentingan eksternal, kami sudah, UNISMO sudah menyiapkan aplikasi untuk mengoptimalkan layanan yang profesional. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menggenjot nilai akreditasi unggul, memang titik tekannya ada di Catur Dharma perguruan tinggi. Catur Dharma yang dimaksud ini adalah pembelajaran. Ya. Pembelajaran itu di samping digital juga melalui pertukaran mahasiswa. Ya, mahasiswa kami ya pertukaran mahasiswa dalam dan luar negeri. Selain itu UNISMO Makassar menyiapkan dana beasiswa, ya, program pendoktoran 20 dokter per tahun. Ya. Sekarang dosen-dosen kami sudah ada di beberapa negara. Bahkan sekarang ini ada beberapa adik-adik kami yang sudah tembus pada 100 perguruan tinggi top dunia. Ya. Itu kemudian riset tadi Ibu ya, riset ya, untuk 3 tahun terakhir judul penelitian kolaborasi luar negeri sebanyak 100 judul penelitian dari berbagai negara, 96 judul pengabdian, yang lainnya penelitian tingkat nasional dan lokal. Itu sumber pembiayaannya selain pembiayaan dari UNISMO Makassar juga melalui kompetisi internasional dan kompetisi lewat Kemendikbud dan lembaga-lembaga non NGO lainnya. Ya, itu Ibu. Alhamdulillah, dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang telah kita cita-citakan dan kita upayakan, kita rencanakan, kita laksanakan, ya, lalu alhamdulillah ya telah kita dapatkan. Ya, tentu kita bersyukur kepada Allah karena apa yang diperoleh ini adalah atas kesungguhan, kesabaran, keikhlasan dari semua yang ada di Universitas Muhammadiyah Makassar, mulai dari ya para pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ya, karyawan, bahkan sampai mahasiswa kita arahkan, kita dorong, kita motivasi sehingga semuanya bisa sukses dalam studinya, sehingga itu memberi dukungan terhadap proses pelaksanaan kegiatan akreditasi yang kita harapkan. Ya, ini juga apa yang kita lakukan di Universitas Muhammadiyah Makassar ini selalu kita landasi dengan nilai keislaman, nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Ya, setiap kita menyampaikan sesuatu selalu ada ayat yang memberi motivasi. Ya, seperti ayat Allah pada surah Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya, itu siapa saja yang bersungguh-sungguh, siapa saja yang bekerja dengan baik untuk mendapatkan reda Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, kata Allah, kami akan menunjuki jalanku, jalan kesuksesan itu, jalan kebahagiaan itu, ya, jalan keberhasilan. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah sungguh-sungguh bersama dengan orang yang selalu berbuat baik. Ya, karena itu ya yang kita lakukan adalah kebaikan-kebaikan, dan itulah yang mengantarkan kita untuk mencapai yang diharapkan. Dan
Saya kira ya seperti itu ya saya sampaikan. Ya, saya kira cukup sekian. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.